Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsulat Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan sharing, kali ini kita akan berbagi, kali ini kita akan belajar bersama tentang prinsip dasar animasi. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang atau kita singgung sedikit tentang 12 prinsip animasi. Kali ini kita akan coba belajar bersama. Kita bahas satu persatu tentang 12 prinsip animasi tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah squeeze and stretch. Ya, squeeze and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Nah, squeeze and stretch ini adalah upaya untuk penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan gerak yang lebih hidup. Nah, penerapan squeeze and stretch ini akan membuat benda-benda mati tampak atau berlaku seperti benda hidup. Ya, jadi dengan squeeze and stretch, dengan prinsip yang pertama ini membuat seolah benda itu lebih lentur, ya, seolah benda itu lebih hidup, ya, lebih menarik untuk dilihat. Nah, contoh pada benda mati, squeeze and stretch ketika sebuah bola dilemparkan. Nah, kemudian contoh kalau pada benda hidup itu sinergi otot bicep dan otot tricep pada manusia. Oke, kemudian anticipation. Antisipasi ini adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh karakter. Nah, anticipation ini biasa digunakan sebagai transisi dua major action. Misal di antara posisi berdiri dan lari. Nah, oke, contoh ini gambar Donald Duck ya. Seorang atau orang yang melihat posisi antisipasi seperti ini, orang akan tahu ini dia mau ngapain. Nah, pasti jawabannya adalah dia mau lari karena antisipasinya dia siap-siap ya, atau kalau bahasa Jawa itu ancang-ancang mau berlari. Oke. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah staging. Staging merupakan gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail ya, untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, jadi di sini suasana harus ditampakkan jelas. Ya, orang itu mau marah, ya orang itu akan senang atau tertawa. Jadi pergerakan moodnya itu juga harus jelas. Oke, yang berikutnya adalah strike ahead and pose to pose. Ya, strike ahead adalah sebuah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Di mana gambar awal sampai dengan gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Nah, jadi strike ahead ini harus digambar satu persatu adegan atau gambar yang digunakan untuk nanti dianimasikan ya, jadi harus secara berurutan itu digambar semua. Oke, yang termasuk adalah dalam gerakan gambar in between atau gambar di antara dua key pose, perubahan volume, kemudian ukuran, proporsi, bahkan juga bisa berupa gerakan yang lebih liar dan spontan. Oke, ini contoh gambar strike ahead. Nah, jadi ketika ada seseorang gambar atau animasi mau mengambil sebuah kucing, itu tahap demi tahap itu digambar dengan detail. Ya. Oke, sekarang yang pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Ya, selanjutnya in between atau interval antara
keyframe digambar itu akan dilanjutkan oleh asisten atau oleh animator lainnya. Nah, jadi kalau cara yang kedua ini akan lebih cocok diterapkan dalam industri. Kenapa? Karena memiliki kelebihan yaitu waktu pengerjaannya akan relatif cepat ya, karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Nah, jadi tidak hanya satu orang yang menggambar atau membuat animasi tersebut. Nah, jadi akan ada banyak tim yang mengerjakan. Ya, mungkin animator utama hanya menggambar awal dan akhir, kemudian di antara awal dan akhir itu dikerjakan oleh animator lain atau asisten. Oke, ya, contoh ini gambar post to post ya. Jadi animator inti mungkin hanya menggambar posisi pertama, kedua dan ketiga. Ya, kemudian di antara itu nanti akan diteruskan atau digambar oleh asisten atau animator yang lain. Oke, kemudian follow through and overlapping action. Ini merupakan prinsip yang berikutnya, yaitu kita coba tentang follow through. Apa sih follow through itu? Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Nah, misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah seseorang atau karakter itu berhenti berlari. Ya, jadi ketika objek mungkin lari atau jalan, ketika berhenti tiba-tiba nanti akan ada pergerakan yang lainnya, misalkan ya rambut atau telinga atau yang lainnya, atau mungkin baju dan seterusnya. Itu follow through. Kemudian yang overlapping atau overlapping action ini secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Nah, jadi maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping ya. Jadi pergerakan tangan dan ketika berjalan itu bisa termasuk di dalamnya. Jadi ketika kaki ke belakang, tangan yang lainnya akan ke depan dan seterusnya, itu bisa termasuk didefinisikan sebagai overlapping action. Oke, slow in and slow out. Nah, slow in and slow out ini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah, slow in terjadi jika sebuah gerakan itu diawali secara lambat, kemudian cepat. Ya. Kebalikannya, yang slow out ini terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian agak melambat. Ya, itu slow in dan slow out ya. Oke, mungkin kalau digambar skemanya dan slow out itu seperti ini. Ya, di frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya ya. Agak cepat kemudian melambat dan seterusnya. Oke, ARC. ARC ini akan membuat gerakan animasi kita lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Nah, cara berpikir dari prinsip ini adalah sebuah pendulum. Ya, semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Ya, bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti sebuah pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elip atau parabola. Nah, pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Ya, oke, kemudian ini ya, dengan membuat garis punggungnya menjadi sebuah kurva, kita dapat memunculkan persepsi bahwa benda yang diangkat adalah benda yang sangat berat. Nah, ini contoh penerapan fungsi ARC ya. Jadi kelihatan dari gambar aja sudah kelihatan hidupnya, maksudnya lentur ya, tidak kaku. Oke, ini tampak bahwa yang diangkat itu adalah beban yang sangat berat. Ya, dengan melengkungkan sebuah punggungnya ya, menjadi kurva, itu kelihatan bahwa betapa beratnya
barang yang diangkat. Yang berikutnya adalah secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Nah, contohnya apa? Contoh seseorang yang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator itu bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalkan sambil berjalan seseorang figur atau karakter animasi itu mengayun-ayunkan tangannya, kemudian atau bersiul ya. Nah, gerakan mengayun-ayunkan tangan dan bersiul-siul inilah yang disebut dengan secondary action untuk gerakan berjalan. Oke, itu secondary action. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Ya, timing ini menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa kita sebut dengan istilah in between. Ya, contoh menentukan pada detik keberapa sebuah tendangan itu menghantam musuhnya. Oke, berikutnya adalah appeal. Appeal ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Ya, kita bisa mudah mengidentifikasi gaya animasi Jepang, ya, atau gaya animasi Barat. Ya, dengan sekilas saja kita bisa membandingkan. Nah, ini pasti animasi buatan Jepang. Nah, ini pasti animasi buatan orang Barat dan seterusnya. Itu disebut dengan appeal. Jadi misalkan Jepang itu kadang-kadang matanya itu lebar gitu ya. Kemudian rambutnya lurus sebagainya. Itu salah contoh appeal atau gaya visual dalam animasi. Oke, ini appeal dalam animasi Toy Story ya, jadi gayanya seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Ya, saya ulangi, mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Contoh, ketika kita melihat animasi Tom and Jerry, ya kadang-kadang bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget, nah, atau muka Donald bebek yang membara atau memerah ketika marah, kemudian air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Nah, itu exaggeration, yaitu membuat seolah-olah berlebihan ya, hiperbolis dan seterusnya. Solid drawing. Prinsip yang berikutnya adalah solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap animasi. Ya. Segala atribut seperti mata, kemudian pakaian, aksesoris dan apapun yang menempel pada si karakter akan tetap konsisten letak dan bentuknya. Nah, solid drawing berbeda dengan detail drawing dan realistic drawing. Solid drawing ini lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam 3 ruang. Nah, contoh ini solid drawing dari depan, kemudian dari samping, kemudian dari sisi agak menyamping dan seterusnya. Itu posisi atau mata, kemudian telinga dan sebagainya itu tetap konsisten ya. Jadi nggak akan ada perubahan ya, dari misalkan mata lebar kemudian jadi sipit dan seterusnya, itu nggak ada. Oke, itu beberapa atau 12 prinsip dasar animasi yang kita pelajari bersama kali ini. Ya, kita akan bertemu lagi di materi berbagi
berikutnya. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.